Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Waalaikumsalam minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para jamaah salikin muridin rahimakumullah, kita melanjutkan ngaji kitab Syi'rul Asrar untuk bab yang ke-11 yang menerangkan tentang fi bayanis sa'adah was saqawah. Mengapa ada orang yang bahagia dan orang yang menderita, baik yang di dunia maupun yang di akhirat. Ada yang dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Ada yang dunianya kurang, tapi di akhiratnya bahagia. Ada yang di dunianya bahagia, akhiratnya kurang. Tapi ada juga yang dua-duanya di dunia, akhirat juga tidak bahagia. Untuk itu mari kita melanjutkan kitab ini sebagai kelanjutan dari ngaji kita Sabtu yang lalu. Para jamaah rahimahullah, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan mari kita bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita melanjutkan wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nawabi imam bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qadaru fil azali minas sa'adi was saqawah likulli wahidin jami'un. Wa amal qadar, dan yang menyangkut takdir fil azal yang telah tercatat di zaman azal, minas sa'adah, seseorang itu ada yang bahagia, was saqawah, dan seseorang ada yang penuh penderitaan, likulli wahidin, dari semua orang per orang itu telah tercatat secara menyeluruh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu sa'idun fi batni ummihi. Orang yang menderita sudah ditakdirkan menderita sejak di dalam perutnya. As-sa'idu sa'idun fi batni. Orang yang bahagia ditakdirkan sejak di dalam perut ibunya. Was-sakiyu sakiyun fi batni ummihi. Begitu juga orang yang menderita telah tercatat sejak ibunya mengandung kepada seseorang itu. Orang pasti bertanya, mengapa orang ditakdirkan susah? Mengapa ditakdirkan bahagia? Ditakdirkan cukup, berlebihan, atau ada yang kekurangan? Pasti orang yang tidak mengerti terhadap hadis ini mengatakan, di mana keadilan Allah? Kok saya ditakdirkan menderita? Karena itu, falaisa li ahadin ayyabhatsu fihi. Siapapun tidak bisa mencari mengapa Allah menentukan takdir ini. Li'annahu min syarril qadar. Karena ini termasuk bagian dari sirril qadar. Rahasianya dari takdir. Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati memahami ayat hadis ini. Orang kalau tidak beriman mengatakan Allah tidak adil. Nah, karena itu mari kita lanjutkan mengkaji kitab ini. Wa qala al-mu'allif wala yajuzu ayastaja
yastajja ahadun bisil qadr bi an yatruka a'mal sholihah. Dan siapapun tidak boleh menjadikan rahasia takdir sebagai alasan untuk meninggalkan amal soleh. Oh, karena saya takdir saya sejak dulu orang melarat, keluarga nggak mungkin, udahlah, saya nggak usah beramal soleh. Tidak begitu cara berpikirnya. Amal soleh setitik kecil apapun tetap ada manfaatnya dan dicatat sebagai amal hasanah. Jangan sampai mengatakan ingkana anna maktubun fil azal sakian fala yanfa'unil amali sholih. Ngapain saya? Sejak zaman azali saya sudah ditakdirkan menderita. Tidak ada gunanya aku untuk beramal soleh, untuk beribadah. Kalau orang mengartikan, memahami ini. Ya. Wa in kunta sa'idan fama yadhurruni amalul fasid. Dan dia kalau mengatakan saya ditakdirkan, hidup saya bahagia, serba ada, serba kaya, maka saya nggak apa-apa tuh melakukan amal buruk, toh saya juga akan masuk surga. Nah, jadi ini orang yang memahami dengan serampangan akan akan ceroboh dan sangat bahaya dalam mengartikan semua takdir telah ditulis secara azali, baik sa'adah maupun syaqawah, baik bahagia maupun menderita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, qala sahibut tafsir Bukhari, di dalam kitab tafsir Bukhari berkata, inna kathiran minal asrari ya'lamu Uang cash wala yutakallamu bi kasiril qadar. Untuk dimasukkan ke itu ke soalnya kalau Sesungguhnya tasanya suka ribet kebanyakan dari jadi buat rahasia kalau itu misalkan telah buat jajan diketahui. doang maksudnya tasa tetap kasih aja kalau suka ribet kalau mau tasa tetap diisi ya mungkin apa sedikit ada cash gitu maksudnya. Nuhun, nuhun. Monggo ti mute atau di mute kan semuanya aja dulu. Akhirnya tasa teh kata Arifin. Oh, tapi aman kan namun misalkan cash, Aman. dia nyimpannya bisa di mana wae. Unmute ibu sayang. Tafsir Ibnu Khani mengatakan inna kathiran asrar yu'lamu. Sesungguhnya kebanyakan rahasia itu telah diketahui. Ya. Wala yutakallamu bi kasiril qadar. Tapi tidak usah diperbincangkan seperti rahasia takdir. Itu Allah yang menentukan. Artinya kita nggak usah membicarakan kita mau jadi apa. Yang penting Anda kita semua itu beribadah sekuat tenaga. Soalnya kalau kita mengatakan, oh saya akan masuk surga, oh orang akan ceroboh. Tidak akan amal baik. Atau orang kalau ditakdirkan jelek, oh ngapain saya berbuat baik? Wong toh saya itu tetap orang nggak mampu kok. Tetap akan masuk neraka kok. Udah, di dunia saya belakrak saja, misalkan itu. Jadi menafsirkannya tidak seperti itu. Maka dengan demikian, fa inna iblisi akhalun amru ila sirril qadri falu'inu bidzalik. Contohnya iblis, karena dia mengakui toh saya pasti dilaknat, ya udah saya laknat saja. Saya akan mengganggu manusia. Lakum aduwwum mubin. Dan saya akan menjadi musuh nyata bagi orang-orang. Dan saya akan melakukan kejahatan dari kejahatan. Nah, wa inna Adama alaihissalam adhafu isyanu illa nafsihi. Sedangkan Nabi Adam menyadari kesalahannya di surga, tergoda oleh iblis melalui Hawa, memakan buah kuldi, kemudian diturunkan di muka bumi, tapi tidak menjadikan Nabi Adam patah semangat, patah beribadah, tidak. Yang satu diturunkan di India, satu diturunkan di sekitar Mekah, bertemu di Jabal Rahmah, ketemunya antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Setelah berratus-ratus tahun,
Artinya seseorang tidak boleh untuk putus asa. Meskipun salah, harus minta maaf pada Allah. Istighfar, sholat, taubat, taubatan nasuha. Allah mengampuni. Allah menjadikan anak keturunan dari Nabi Adam untuk ja'alun khalifatul fil ard, menjadi wakil Allah, khalifatullah fil ard. Itu artinya bagi orang yang sadar terhadap apa yang dia inginkan, yang kita inginkan itu lebih baik. Jadi jangan pernah menyalahartikan terhadap takdir. Takdir saya jahat, takdir saya membunuh. Tidak. Itu semua ada bagian dari yang perlu untuk kita yakini. Kalau orang salah itu karena diri sendiri, dan Allah insya Allah akan mengampuni. Begitu ya Bapak sekalian ya. Wa qala al-mu'allif ya, fa'aflaha wa ruhima. Kemudian Allah memberikan keuntungan, kemenangan dan memberikan rahmat kepada Adam, Hawa dan seluruh keturunan seperti kita. Sedangkan iblis karena dia mengartikan letterlek, saya itu memang musuhnya, ya sudah, saya jadi musuh. Sportif jadi musuh, ya jadi musuh. Kita bukan iblis kan. Nah karena itu kita harus tetap ingin berbuat baik. Fal wajibu ala kulli muslimin alla yatafakkaru fi sirril qadar. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk tidak memikirkan terlalu dalam rahasia takdir. Li'anna lastawaswasu 'alal amru, karena agar kita tidak terjerumus terhadap hal-hal yang sangat ambiguitas dan sangat yakhofu, ya, was-was, yakhofu, serba takut, alahi Allah yaqu'a fi zindikya, sedangkan kita agar tidak terjerumus kepada sikap kezindikan. Apalagi orang kita penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Tingkatannya pertama harus ikhtiar, apapun kita ikhtiar. Di dalam proses kita tawakal. Hasilnya kita taslim serahkan pada Allah. Yang terakhir, ya ridho bi qadailah, ridho terhadap keputusan Allah. 4 tahap. Jadi kalau Anda diam, takdir saya jelek, Anda zindik. Nah, itu hubungannya dengan apa? Jabariyah dan juga menyangkut Mu'tazilah itu. Bapak sekalian, jadi itu ya cara memahaminya. Walakin yajibu 'alal muslim ayyak taqido annal bari azzasmu hakim. Kita sebagai orang muslim harus wajib meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang bariyun, ismuhu hakimun. Nama Allah, asma Allah, zat yang maha bijaksana, yang maha mulia. Jadi artinya kalau salah jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Allah. Salahkan diri kita. Tapi kita juga yakin Allah maha pengampun. Tapi juga jangan pula kita mengatakan Allah maha pengampun, kita seenaknya berbuat kesalahan. Tidak begitu. Ya. Wa jami'u hadil ahah wali allati yaruha insanul mu'minu fi darid dunya. Dan segala sesuatu yang dilihat manusia di dunia ini seperti ada yang kal kufar, ada yang orang yang kufur, al nifaq, orang yang munafik, wal fiskun, dan orang yang fasik, wa ma'asudalik hikam, dan semuanya itu adalah hikmah-hikmah yuridul bari idharu, yuridu untuk kita menampakkan, ya, bariun kebijaksanaan, idharun yang kemudian itu kita kudrati hikmatihi yang ada di dalam kebijaksanaan Allah. Artinya begini, kita ambil hikmahnya. Orang munafik tidak disukai. Orang zalim, pemimpin zalim tidak disukai.
Kalau orang munafik, zalim tidak disukai, mengapa kita harus munafik? Mengapa kita harus zalim? Tapi nyatanya ada orang yang munafik. Ada orang yang zalim. Tapi bukan berarti itu apa? Takdir. Andaikan Bapak Ibu sekalian pernah salah, kita semua salah, karena tidak ada orang yang benar selulu, maka jangan putus asa. Minta ampun pada Allah. Sebagaimana Nabi Adam dan Umi Hawa. Akhirnya mendapatkan aflah waruhimah. Kemenangan dan kemuliaan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaha sirun azimun. Semua yang ada di dunia ini, yang bejat, yang baik, yang buruk, munafik, zalim, fasik, ada sirun azimun. Ada rahasia untuk ibroh kita semua. Lam yata'ali alaihi ahadun minal basyari siwal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dikeli oleh siapapun siwal Mustafa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh nurani karena hatinya telah dibersihkan. Kita banyak kesalahan, tapi tidak boleh putus asa. Kita harus upaya membersihkan diri, membaikkan diri, dan selalu dalam keadaan mensucikan jiwa. Qad afla man tazakka wa dzakara isma rabbih fastaghfir. Itu Bapak. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fi riwayati taja ba'dul arifin, dalam banyak riwayat yang dikisahkan oleh para arif, ya, beliau mengatakan begini. Ilahi anta qadarta. Ini doa sekaligus munajatnya orang arif, orang makrifat. Ilahi anta qadarta. Ya Allah, engkau telah menakdirkanku. Wa anta aradta, dan engkau menghendaki. Wa anta khalaqtal maksiat, dan engkau telah menciptakan aku ada dosa dan maksiat. Fi nafsi, di dalam diri saya. Bahadaka fi hatif, maka setelah itu ada suara hatif. Nah, artinya suara dalam hati, hati kecil. Ya abdi, hadza min syartil wa tauhid. Wahai hambaku, semua adalah tugas ilahku yang wahid. Tunjukkan tugas ubudiyahmu sebagai hamba. Fama syaratul ubudiyah. Udah. Iya, memang kamu ada salah. Kita ada dosa. Kita ada maksiat. Tapi syaratnya kamu harus memperbaiki ibadahmu. Nah, suara hatif. Suara lembut di dalam renungan jiwa sang arif billah itu. Fa'adha faqala. Kemudian di dalam doa itu, aku telah berbuat salah, aku telah berbuat dosa, aku telah berbuat zalim pada diriku. Maka datanglah jawaban dari suara gaib, yaitu apa? Faqala anna ghafarta. Suara dari Allah. Aku ampuni kamu dosa seberapa? Segunung, asal kamu tidak syirik, aku ampuni. Mau salah apa lagi? Ampuni. Wa anna afauta, dan aku memaafkan. Enggak ada Allah itu tidak mempunyai kasih sayang kepada hambanya. Dimaafkan. Wa anna rahimta, dan aku berikan rahmat. Karena rahmat itu engkau masuk surga. Bukan karena amalmu yang kamu agung-agungkan. Bukan. Wala ana, kata Rasulullah, termasuk saya masuk surga itu minar rahmat. Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak-Ibu sekalian, siapapun yang mendengarkan ini,
Sebejat apapun seseorang mempunyai dosa, jangan pernah putus asa. Allah akan mengampuni, Allah akan memberikan kebahagiaan. Mungkin tidak di dunia, tapi di akhirat. Itu dialog hatifiah, dialog ruhaniyah dari seorang arif billah. Mengakui ada takdir, tapi Allah bisa merubah takdir itu kalau kita ingin berdoa, ingin merubah, ingin memperbaiki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu hubungannya dengan ayat tersebut. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fallazima ala kulli mu'minin ayyara amal khair minal taufiq al-bariyin. Maka setiap mukmin mesti melihat bahwa kemampuan melakukan amal baik merupakan pertolongan dari Allah, taufik al-bari. Karena itu ada hidayah, ada taufik. Anda baik, kita baik karena taufik Allah. Karena manusia juga ada cenderung jahat. Mengapa kita tidak jahat? Karena ditolong oleh Allah. Karena ada huda, ada bayyinun yang memberikan petunjuk buat kita. Karena diberi pertolongan oleh Allah, maka kita menjadi baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Kan gitu kan? Itu akhir dari setiap mau berhenti setiap ceramah itu. Illa bitaufik. Wa amal syarri min nafsihi, dan amal buruk dikerjakan karena kesalahannya sendiri. Jangan salah ditimpakan pada orang lain, apalagi pada Allah. Salahnya salah kita. Tapi hatta yakun min ibadillah ladzi dzakarahumullah ta'ala biqaulihi, jika itu engkau lakukan termasuk dari hamba Allah yang disinggung di dalam firman Allah. Jadi yang penting kita ahli ibadah. Meskipun dosa yang lalu itu hitam kelam segunung, tidak mungkin rasanya kita diampuni, tapi tidak. Allah anna ghafarta, anna afauta, wa anna rahimtu. Jangan putus asa. Sejelek apapun masa lalu, Allah masih membuka rahmatnya, ampunannya, dan juga maafnya kepada kita. Al-Quran mengatakan, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walladzi idza fa'alu fahisatan, dan juga orang apabila mengerjakan perbuatan yang keji, ya, audzalamu menganiaya anfusuhim diri kita, ya maksiat, ya menghibah, ya memusuhi orang. Manusia ada unsur itu. Tapi ingat di sini, dzakarallah. Kamu harus banyak zikir. Ingat pada Allah. Wastaghfaru lidzunubihim. Allah akan mengampuni dosamu. Allah menghapuskan dosamu. Allah akan meniadakan dosamu. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidaklah seseorang yang bisa memberi ampunan dzunuba kepada seseorang kecuali siapa? Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 103. Jadi Bapak sekalian, sing apik ayo kita jaga kebaikan kita. Yang kurang bagus, kita tingkatkan kebaikan kita. Yang jelek, kita berupaya baik. Yang sangat jelek, maka kita kurangi keburukan-keburukan kita sampai kita sofyatul qulub, sampai hati kita mengkilap, sehingga rahmat Allah akan diberikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif fa idza adhaful 'abdu khalqul maksiati illa nafsihi, hamba yang menyandarkan dosa dan maksiat sebagai perbuatan dirinya, ya, arbaha wa anjahalahu, itu lebih beruntung dan selamat.
Kita nangis nek Gusti Allah, ya Allah dosaku akeh. Dosa masa lalu itu tinggi, setinggi rasanya itu lebih banyak dari busa di laut. Tapi kalau mengakui salah, arbaha wa anjaha, itu akan dirinya beruntung dan akan selamat. Tapi sebaliknya jangan bangga dengan masa lalu yang salah itu. Ya. Ketimbang apa? Ketimbang minal kubro. Ya, minal apa? Minan aidzu'ifaha ilal bari gharrasmuhu, menganggap dosa berasal dari Allah. Aku ditakdirkan nih kayak gini. Jadi orang bejat mursal. Oh, Allah tambah marah. Tapi kalau ngakui kesalahannya, minta maaf, dimaafkan. Walau annahu wal khaliqul hakikiyun. Meskipun pada hakikatnya Allah yang menciptakan. Ya. Tapi yang dilakukan oleh manusia sendiri. Jadi kalau kita salah jangan bangga dengan kesalahan. Lebih baik kita ngakui salah. Ya kira-kira kalau di mungkin itu apa? Justice kolaborator ya. Ngakui kesalahan. Siapa ini, siapa itu yang makan ini, makan itu dibuka semua. Nah, itu malah mudah diampuni. Nah, maka dengan demikian terakhir wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu sa'idun fi batni ummihi was-sakun sakun fi batni ummihi. Sabda Rasulullah, orang yang bahagia itu sudah ditakdirkan bahagia sejak di dalam perut ibunya, orang celaka itu ditakdirkan dalam perut ibunya, ya. Waqad awwalu annal muradu minal ummi fil hadis, maka para ulama mengartikan hadis ini adalah kumpulan 4 unsur. Masma'al anasir alladzi tawaddu minhu quwwatu wa basyariyah, yang unsur-unsur itu menopang tubuh manusia. Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur angin. Empat-empatnya itu ada di dalam manusia. Tanah dan air yang menyejukkan, api dan angin yang menghancurkan. Manusia pilih mana? Ikut angin dan api atau ikut tanah dan air. Saat tertentu memang bisa dipadukan, tetapi semua itu harus kita kembalikan bahwa air dan tanah itulah yang lebih baik yang perlu dijaga. Tentang air, tanah, ya, api, angin akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, para salikin, para jamaah Allah. Moga-moga yang kita kaji ini menjadi ibrah, menjadi muhasabah kita, agar kita akan lebih baik. Yang dulu kurang baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik, yang dulu salah jelek menjadi lebih baik, yang sangat jelek jeleknya dikurangi, sehingga kita menjadi abdun, menjadi hamba yang betul-betul dalam lindungan taufik wal hidayah wal inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.